Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya Erlinda Dharma Kuswati dengan nomor pokok mahasiswa 010321000025. Perkenalkan, nama saya Rian Malviano dengan NPM 010321000022. Perkenalkan, nama saya Rilin Angelina dengan nomor NPM 01030009. Nama saya Fajar Mutolib, NPM 0103210026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kidam dengan NPM 0103210008. Kami dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Musirawas yang dibimbing langsung oleh Bapak Wasir Ibrahim. Di sini kami akan menjelaskan anatomi dan juga psikologi ternak unggas yaitu bebek. Sebelum itu, saya akan menjelaskan jenis-jenis pada unggas bebek. Yang pertama ada colomus, yang kedua ada lecis, yang ketiga ada velum, yang keempat ada vesiculum. Velumelea persis seperti bulu, namun lebih kecil dan memiliki colomus, lecis, velum, dan juga berbulu yang kecil. Philotumelea dia disebut dengan pohon beringin kecil. Saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuh pada unggas bebek. 1. Yang pertama ada kepala yang terdiri dari mulut, hidung, telinga, dan mata. Yang kedua ada leher agak panjang lehernya. Yang ketiga ada badan yang ditutupi oleh banyak bulu. Dan yang keempat ada sayap. Yang kelima kaki yang berserabut untuk memudahkan berenang. Dan yang keenam yaitu ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuh dari hewan ternak unggas, yaitu bebek. Yang pertama itu ada kepala atau caput. Ini adalah gambar caput atau kepala. Caput atau kepala terdiri dari paru atau rostum. Ini adalah paru atau rostum. Paru atau rostum terbagi menjadi dua, yaitu maksila, paru atas, dan manibula, paru bawah. Berbeda dengan unggas lainnya, bebek memiliki tipe paru seperti sekop yang berfungsi untuk mencari makan di dalam lumpur atau mempermudah bebek dalam mencari makan. Yang kedua itu ada narlis atau lubang hidung. Ini. Yang ketiga itu ada sera atau tonjolan pada lubang hidung. Yang keempat itu ada organ visus atau mata. Yang kelima itu ada porus enterticus externus atau lubang telinga yang tertutup oleh bulu tebal di bagian kepala. Di sini. Beda dengan ayam, bebek tidak memiliki jengger di bagian kepala atau caputnya. Di sini, dia tidak memiliki jengger. Tetapi bebek memiliki lamile, merupakan struktur tipis seperti gigi yang terletak di bagian paru. Ini yang disebut dengan lamile. Di sini kita akan masuk ke serviks atau leher. Serviks atau leher menghubungkan caput atau kepala dengan trunkus atau badan. Menurut bagiannya, bulu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tertikes, bulu yang menutupi
bagian tubuh. Yang kedua itu ada reticres, bulu yang menutupi bagian ekor. Yang ketiga itu ada remigres, bulu yang terdapat pada sayap. Yang keempat itu ada paraterum, bulu yang terdapat pada bahu. Dan yang kelima, alaspuria, bulu yang terdapat pada bagian digiti externitas anterior, di bagian sini. Ekstremitas interior terbagi menjadi 6, yaitu humerus atau tulang lengan atas, 2 radisius tulang pengupil, 4 ulta tulang hasta, 3 ulta tulang hasta, 4 osaka carpolia tulang pergelangan tangan, 6 digiti atau jari pada hewan unggas. Selanjutnya ekstremitas posterior terbagi menjadi 6 juga, yaitu pamerur atau tulang paha, 2 patella tulang lutut kecil, 3 tabiotarsus, 4 fabula, 5 tarso metatarsus bagian yang menyamai pada telapak kaki unggas, 6 pahelangges atau jari. Berbeda dengan ayam, jari bebek ini memiliki selaput yang berfungsi sebagai pembantu bebek untuk berenang dan mempermudah bebek berjalan di atas air atau lumpur. Selanjutnya sistem pencernaan pada bebek atau Anas domesticus. Yang pertama ada mulut untuk memasukkan makanan ke dalam sistem pencernaan. Di dalam mulut menghasilkan enzim pencernaan yang membantu mempermudah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Dan yang kedua ada kerongkongan atau esofagus untuk menyalurkan makanan ke pencernaan. Yang ketiga ada tembolok untuk menampung makanan. Yang keempat ada lambung atau ventriculus berfungsi untuk dicernanya secara enzimatis oleh enzim yang disekresikan oleh lambung. Kelenjar untuk memecah makanan menjadi lebih kecil. Yang kelima ada usus kecil atau intestinum. Terdapat pankreas yang menghasilkan enzim yang berguna untuk mengurai protein dan gula. Dan yang keenam ada usus besar atau kolon berukuran 10 cm, berguna sebagai pengunyah untuk mengurai secara sistematis. Dan yang ketujuh ada ampela atau ventriculus berfungsi sebagai pengurai makanan. Dan yang ke-8 ada kloaka berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan baik urin maupun feses. Jelaskan tentang alat pernapasan pada hewan unggas, yaitu unggas bebek. Alat pernapasan pada hewan bebek terdiri dari lubang hidung, saluran tenggorokan, dan pernapasan dalam berupa paru-paru. Ada juga fungsi dari alat-alat tersebut. Alat pernapasan tersebut berfungsi ialah sebagai tempat pertukaran udara, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dapat masuk dan karbon dioksida dapat dikeluarkan dengan baik. Ada juga yang namanya sistem uregental. Yang pertama itu ada ginjal atau ren, yang kedua itu ada ureter, yang ketiga itu ada kloaka. Pada bebek jantan terdapat yang namanya testis, dan yang keempat itu ada dustrum deferensi yang tersambung dengan saluran ureter. Dan yang terakhir itu ada sistem saraf. Yang pertama itu ada cerebrum, yang kedua cerebellum, dan yang ketiga medulla oblongata, dan yang terakhir itu medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Sekian penjelasan tentang anatomi dan fisiologis dari kami selaku kelompok 3, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.